Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya. Seutama nikmat adalah nikmat iman wal Islam. Ditambah dengan nikmat sehat, nikmat rezeki, dan berbagai bentuk kenikmatan yang lainnya, wabil khusus nikmat panjang umur atau nikmat kesempatan yang Allah berikan kepada kita sehingga hari ini kita masih dapat menghirup udara segarnya, kita telah dapat melaksanakan aktivitas hari-hari kita dan hadir ke masjid ini memenuhi seruan Allah untuk melaksanakan serangkaian ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga dan sahabatnya dan juga kepada seluruh pengikutnya. Mudah-mudahan kita termasuk pengikut Rasulullah sehingga kelak di yaumil akhir nanti kita memang berhak untuk mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Selaku khutib pada kesempatan Jumat kali ini tentunya mengajak baik itu kepada diri pribadi khutib dan kepada seluruh jamaah sekalian, mari kita terus meningkatkan iman dan takwa kita. Tentunya dengan seluruhnya iman dan dengan sebenar-benarnya takwa. Karena dengan demikian itulah yang akan mampu menghantarkan kita kepada derajat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling tinggi takwanya. Al-ayah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perkenankan khutib menyampaikan atau mengangkat sebuah tema pada kesempatan kali ini, yaitu Tarhib Ramadan. Jamaah rahimakumullah, mungkin sudah tidak asing bagi kita tatkala akan menjelang Ramadan, maka beberapa masjid mushola atau instansi mengadakan tarhib, yaitu penyambutan, baik berupa ceramah-ceramah atau kajian-kajian agar kita mempersiapkan diri kita datangnya bulan suci Ramadan. Insya Allah sekitar 15 hari lagi kita akan jelang, yaitu syahrul Ramadan. Jamaah rahimakumullah,
ada 3 ilustrasi orang menyikapi datangnya bulan suci Ramadan. Kriteria pertama adalah biasa-biasa saja. Ya, memang Ramadan kan tiap tahun ada. Kira-kira begitu. Kriteria yang kedua, ini agak lebih parah lagi. Waduh, Ramadan lagi ini. Ramadan datang lagi, mengkerut mukanya. Apa yang dia pikirkan? Apa nanti biaya untuk lebaran anak-anak? Apa biaya untuk pulang mudik? Mana ekonomi lagi susah sekarang seperti ini. Ataupun secara spiritual, dia ada sebuah beban. Puasa berarti berlapar-lapar. Malam harinya begadang. Ya, mungkin beban bagi dia. Adapun kriteria yang ketiga, kriteria yang istimewa. Dengan senang hati menyambut datangnya Ramadan. Ya, bahkan dari bulan 3 bulan yang lalu dia sudah berdoa. Ya, dari 2 bulan yang lalu agar disampaikan usianya ke Ramadan. Kemudian pas masuk Rajab dibacanya doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Memohon dia kepada Allah, ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikan usia kami kepada Ramadan. Ini wujud daripada kegembiraan menyambut Ramadan. Coba rahimakumullah, maka kemudian ada baiknya kita menyambut Ramadan ini dengan demikian gembira. Tidak ada salahnya masjid musola kemudian membuat spanduk, marhaban ya Ramadan, marhaban ya syahrul siyam. Coba rahimakumullah, sebagai wujud kegembiraan kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan ini, maka perlu kita merefresh kembali bahwa nas yang menganjurkan, yang menyuruh, yang mewajibkan kita berpuasa adalah Al-Quran surat Al-Baqarah 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang muttaqin. Jamaah rahimakumullah. Rasulullah SAW berpesan kepada kita agar kita memiliki bekal ilmu, memiliki kesiapan, seluruh potensi kita kerahkan untuk Ramadan ini. Qala Nabi SAW, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dzambih. Barang siapa yang saum dalam bulan suci Ramadan penuh dengan keimanan, penuh dengan keimanan bahwa ini adalah kewajiban bagi kita, tidak boleh kita tinggalkan, wajib kita berpuasa. Wahtisaban, dan penuh dengan perhitungan. Penuh dengan perhitungan. Ya. Artinya dengan ilmu. Kita mencari tahu padilah-padilah apa saja yang terdapat di dalam Ramadan tersebut. Sehingga apa? Sehingga kita termotivasi, hamasah, bersemangat. Maka orang-orang demikian itu Ghufira lahu ma taqaddam min dzambih. Allah akan ampuni dosa-dosanya yang lalu. Maka oleh karena itu, mari kita merefresh kembali. Pertama, masalah niat. Jamaah rahimakumullah, bulan Ramadan atau saum Ramadan itu kita berpuasanya harus dengan niat. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, man lam yujmi' asyam qabla al-fajri fala syiyama lahu. Rawahu Tirmidzi.
Barang siapa yang dia tidak pasang niat, ya, puasa qoblal fajri, sebelum datangnya fajar, maka tiada puasa baginya. Artinya kita memasang niat pada malam hari hingga jelang subuh lah. Jangan lewat subuh baru pasang niat, tidak sah. Ya. Masalah niat adalah ibadah hati. Ya, jadi niat dalam hati. Adapun beberapa masyarakat kita untuk kehati-hatian, maka membaca, melapazkan niat tersebut, tafadhol, tidak apa-apa. Jangan terlalu kita persoalkan. Umpama paling singkat, sengaja aku puasa esok hari bulan Ramadan lillahi ta'ala. Cukup. Ya, untuk kehati-hatian. Ada lagi yang lebih panjang, ya. Biasanya di masjid mushola tertentu selesai tarawih itu dibacakan. Yang kedua adalah masalah bersahur. Coba rahimakumullah. Mungkin pun kita malam harinya mengkonsumsi sesuatu yang menyebabkan kita agak kenyang. Bawaannya juga kenyang pas saat sahur. Ya, maka tetaplah kita bersahur. Tetap kita bersahur, ya. Karena kenapa? Rasulullah SAW berpesan sebagaimana diriwayatkan dari Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasahhuru fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian karena sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat barokah. Ya. Hatta orang tua kita dulu kalau ada nasi tercecer satu, itu makan itu, berkah itu, jangan sampai gak dimakan. Ya, mungkin di meja kita agak ada tercecer dikit, sampai diingatkan demikian, karena itu mengandung berkah. Ya, hatta seteguk air pun. Cuman rahimakumullah, masalah sahur ini jangan terlalu awal, diakhirkan. Ya, Nabi menganjurkan, mencontohkan sahur itu diakhirkan. Ya, berarti adalah mungkin sekitar jam 4 kurang, ya, hingga jelang sholat subuh. Tapi juga jangan terlalu mepet dengan sholat subuh. Karena kita akan bersiap-siap pergi sholat subuh ke masjid atau musola. Marilah kita menyiapkan sesuatunya nanti untuk makanan sahur kita dari sesuatu yang bergizi. Karena kenapa? Ya, agar kita tetap fit menjalani saum Ramadan esok harinya. Baik, yang berikutnya adalah berbuka. Masalah berbuka ini malah adalah harus diawalkan, disegerakan. Bagaimana maksudnya? Bahwa kalau sudah azan berkumandang, waktu maghrib telah tiba, segera. Tidak boleh diulur-ulur. Kata Nabi, itulah bedanya saum kita umat Islam dengan Yahudi. Orang Yahudi dia mengulur-ulur, ya. Seakan-akan semakin ngulur-ngulur dia semakin tinggi ibadahnya. Bukan demikian. Kita begitu azan langsung. Maka mari kita menyiasati, barangkali ada yang bekerja, ya, ke kantor, itu siapkan air di dalam botol dan mungkin beberapa kurma. Ya. Manakala mungkin datang waktu azan maghrib, maka kita bisa bersegera berbuka sambil kita mencari masjid musola sholat maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Ada fadilah memberikan takjil atau bukaan kepada orang yang berpuasa. Ya. Sebagaimana hadis Nabi, man fatara syaman kana lahu mislu ujrihi. Gaira annahu la yanqus min ajris shaimin syai'an. Barang siapa yang memberi bukaan kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala puasa sebagaimana orang yang puasa tersebut, tanpa mengurangi puasa orang yang bersangkutan. Tanpa mengurangi puasa orang yang bersangkutan tersebut. Maka kalau kita dapat memberikannya, Masya Allah, ya. Kita akan kemudian pahala sendiri kita dapat lagi pahala dari kita memberikan
takjil atau bukan tadi. Baik, berikutnya adalah qiyamul lail. Jamaah rahimakumullah, qiyamul lail yang ada di bulan Ramadan yaitu sholat tarawih. Dan sholat tarawih itu hanya ada di bulan Ramadan. Adakah kerinduan bagi kita untuk sholat tarawih berjamaah di masjid atau musola? Karena tahun lalu, oleh karena pandemi, banyak masjid musola tidak menyelenggarakan. Ya Allah, kami rindu ya Allah. Jamaah rahimakumullah, dianjurkan kita sholat tarawih di masjid karena itu adalah syiar. Ya. Sejak kekhalifahan Umar ibn al-Khattab, maka kemudian ayo kita sholat berjamaah, yaitu sholat tarawih di masjid. Ini adalah syiar, dan tidak hanya syiar tapi juga adalah semangat. Kita semangat dalam berjamaah, ya. Bahkan mungkin beberapa masjid musola ada kajian Ramadan setelah tarawih atau sebelum tarawihnya. Jamaah rahimakumullah, berikutnya adalah masalah memperbanyak tilawatil Quran. Syahrul Ramadan juga disebut syahrul Quran. Ya, karena kenapa? Syahrul Quran itu disebut syahrul Ramadan juga syahrul Quran sebagaimana terdapat dalam Al-Baqarah 185. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhir ayat. Bulan suci Ramadan adalah awal diturunkannya Al-Quran, petunjuk bagi manusia dan juga sebagai pembeda. Rahimakumullah, mari kita perbanyak membaca Al-Quran karena fadilah membaca Al-Quran sangat luar biasa, terlebih lagi bulan Ramadan. Sebagaimana sabda Rasulullah, man qara'a harfun min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun lam harfun wa mim harfun. Nabi bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maksudnya Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Maka kita kalikan 10, berapa itu? Ya, ada 30 kebaikan. Baru baca bismillah saja, bismillahirrahmanirrahim. Ada berapa huruf? 19 huruf kali 10. Ya, 190 kebaikan. Adalah Imam Syafi'i rahimahullah merespon hadis ini. Kemudian beliau menghitung berapa jumlah huruf yang ada di Al-Quran. Maka ditemukan angka 1.027.000 huruf. Masya Allah, kalikan 10 kebaikan, maka dia 10 juta sekian, ya, 10.270 kebaikan. Cuma rahimakumullah, ada yang kemudian komentar, Ustaz, kalau beribadah mah ibadah aja, nggak usah ngitung-ngitung pahala. Itu urusan Allah, katanya. Ya, sekilas akan orang ini bermaksud supaya tidak mengurangi rasa keikhlasan kita dalam kita beribadah. Maka jawaban kita adalah, bukankah Rasulullah mengatakan, ya, barang siapa yang berpuasa penuh keimanan dan penuh dengan perhitungan, mengetahui fadilah-fadilah dari setiap amal yang ada di Ramadan tersebut, maka kita perlu memang mengetahui setiap fadilah-fadilahnya. Alhamdulillah, mungkin di tahun lalu, di Ramadan tahun lalu kita pernah khatam sekali, maka mari berusaha tingkatkan di Ramadan kali ini, berazam dan berdoa kepada Allah, ya Allah, saya ingin khatam 2 kali baca Quran di Ramadan tahun ini ya Allah. Yang sudah 2 kali tingkatkan, ya, tingkatkan menjadi 3 kali. Rahimahumullah, ada Imam Syafi'i berapa kali setiap Ramadan? Beliau mengkhatamkan baca Quran 150 kali. Masya Allah, ya. Berarti dalam sehari dia bisa khatam baca Quran 5 kali. Karena beliau memang sejak kecil usia 10 tahun sudah habis Quran, ya. Baik, yang terakhir
yaitu berburu Lailatul Qadar. Kenapa kita katakan berburu? Karena memang seorang yang berburu itu pasti dia dengan gesit, dengan semangat akan mengejar buruannya. Maka pada 10 Ramadan terakhir, ya, mari kita iktikaf. Dan iktikaf itu hanya adanya di masjid atau musola. Ya, musola pun tidak berlaku karena kenapa? Karena tidak ada sholat Jumat di sana. Jadi afdolnya adalah di masjid. Jamaah rahimakumullah, adalah Nabi SAW mengajak keluarganya dan juga sahabat demikian juga iktikaf 10 Ramadan terakhir untuk menggapai malam kemuliaan, yaitu Lailatul Qadar. Sebagaimana dalam surat Al-Qadar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ila akhir ayat. Tahukah kalian apa itu malam kemuliaan? Malam kemuliaan adalah lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan equal atau sama dengan plus minus 83 tahun. Ulama menjelaskan, bila mana kemudian ada orang iktikaf, ya, 10 Ramadan terakhir, dia akan mendapatkan Lailatul Qadar, maka seakan dia sedang beribadah selama 83 tahun lamanya. Tanpa ke belakang, tanpa makan ini itu. Barangkali saat kita iktikaf sedang tilawatil Quran, maka seakan kita sedang baca Quran selama 83 tahun. Mungkin sedang sholat sunnah, ya, mungkin sedang zikir. Maka ibadah apa yang sedang kita lakukan, seakan kita sedang melakukannya selama 83 tahun. Jemaah rahimakumullah, usia Nabi Muhammad itu 63 tahun, maka kemudian kita pun tidak jauh dari itu. Maka mudah-mudahan dengan fadilah-fadilah ini kita akan mendapatkan pahala yang besar, kemudian Allah ridho dengan kita dan outputnya nanti menjadi muttaqin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. La ilaha. Sufufakum, luruskan safnya. Allahu Akbar.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة
فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.